ngomong soal percaya, soal yakin, soal taat, maka tentunya kita bisa taat kepada sesuatu yang kita mengerti. Biasanya begitu. Tetapi kalau ada yang tidak dimengerti dan kemudian kita taat, kadang-kadang kita dikatakan konyol. Loh, kok tidak ngerti, tidak tahu, apalagi tidak bisa terlihat, kok kita taat? Nah, apakah seharusnya kita taat kepada sesuatu yang tidak kita mengerti? Apakah kita harus taat kepada sesuatu yang tidak kita lihat? Kalau kita lihat corona ini, pernahkah kita melihat virus corona? Kita nggak pernah lihat. Tapi kita harus taat. Taat kepada siapa? Kepada para medis, para virolog yang sudah melihat virus ini. Kita tidak tahu virus itu ada di mana sekarang. Kita juga tidak mengerti apa betul virus itu kena sabun kemudian hancur. Kita tidak tahu apakah virus itu harus lewat droplet kemudian menular ke kita. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Para medis, para virolog itu mereka mengerti, mereka sudah meneliti. Maka kita percaya kepada mereka yang sudah lihat. Mereka sudah tahu, maka kita harus percaya. Nah, saat ini mari kita sama-sama melihat dari 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Nah, dalam 2 Raja-Raja 4 ini ada satu kisah. Saya ajak untuk kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong soal utang, ya, dan kemudian ini istri hamba Tuhan, istri Nabi. Nah, rupanya istri Nabi ini setelah nabinya meninggal, dia berusaha sendiri. Setelah berusaha sendiri, kemudian agak kesulitan mereka atau dia berusaha untuk utang kepada orang lain. Mungkin utang kepada teman-temannya, tetapi tidak tercover dan kemudian dia utang ke tempat. Apakah utang itu boleh? Di dalam Alkitab, di dalam Keluaran, ayat 22, ayat 25, dikatakan boleh meminjamkan uang, tetapi meminjamkan uang untuk umat yang miskin jangan dibebankan bunga. Kenapa? Karena orang miskin nggak mungkin bisnis. Orang miskin pinjam uang untuk kehidupan. Maka sebaiknya, maka seharusnya tidak pakai bunga. Bahkan mungkin diberi lebih baik karena ini orang miskin, ya. Itu harusnya diberi, bukan cuma dipinjami, gitu. Nah, kalau untuk bisnis, nah ini, ya, karena dia bukan orang miskin, orang yang berbisnis, ya, orang yang memutarkan duitnya. Nah, ini bisa jadi dipinjamin dengan bunga. Matius 5 ayat 42. Janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu, ya. Orang yang mau pinjam, kenapa? Untuk hidupnya. Lukas 6 ayat 35. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kalau pinjam, jangan mikirin balasan, ya. Kalau memikirkan balasan, seringkali setelah meminjam itu dan balasan tidak datang-datang, ada kekecewaan. Mazmur 37, 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Jadi kalau kita pinjam dan kemudian kita tidak mengembalikan, maka itu adalah orang fasik, ya. Orang baik berusaha atau terus-menerus mengatur bagaimana caranya. Kalau dia sudah pinjam, ya harus balik. Kalau tidak balik, itu namanya minta. Lebih baik dari awal-awal mohon bantuan untuk saya tidak bisa ini, ya, bukan pinjam. Kalau pinjam itu harus balik, dan kalau tidak balik, orang fasik itu dikatakan. Kita termasuk orang fasik, orang jahat, orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kalau mungkin, sedapat mungkin, dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, umumnya untuk kehidupan jangan berhutang siapa-siapa. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberikan jalan. Kalau bisnis itu soal lain. Ini, ya, rupanya istri atau janda Nabi ini berhutang untuk kehidupannya, ya. Janda ini, Nabi ini
kemungkinan besar mengabdi kepada Elisa. Karena itu begitu dekatnya janda ini kepada Elisa. Tetapi janda ini masih berhutang kepada orang lain. Tunjangan hidup memang susah untuk menabung saat itu. Kenapa? Karena saat itu pajak begitu luar biasa. Raja saat itu adalah Yoram, anak Ahab, yang jahat, yang tidak taat kepada Allah, tentu saja tidak taat kepada hukum Musa. Jadi sampai menekan si janda ini, yang mantan istri Nabi ini, menekan hutangnya harus dibayar atau anaknya harus jadi budak untuk membayar hutangnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ayat kedua kita sama-sama baca. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Begitu miskinnya janda ini sesudah ditinggal oleh Nabi suaminya, dan sesudah dia hutang, mungkin barang-barangnya tadinya ya lumayan, tetapi dijual atau untuk bayar hutangnya atau bagaimana, tapi dia tidak punya apapun kecuali buli-buli berisi minyak. Nah, yang terakhir tidak ada, buli-buli tidak laku, minyak tidak laku, yang laku adalah anak. Nah, sehingga penagih hutang mau mengambil anak untuk membayar hutangnya. Ya, entahkah lunas atau tidak setelah anaknya diambil, kita tidak tahu soal itu. Tetapi ternyata kondisinya seperti ini, sehingga dia terdesak dan dia maju menghadap Elisa. Tidak punya apa-apa kecuali buli-buli. Ada yang mengatakan buli-buli ini minyak urapan, tetapi saya pikir kalau minyak urapan ini juga nanti kalau begitu dijual juga susah. Tidak banyak orang butuh minyak urapan kecuali nabi-nabi yang lain, ya. Dan membelinya bagaimana, ya? Ini mungkin minyak biasa, ya. Nantinya jadi minyak biasa yang dijual, gampang dijual oleh pedagang. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetangga. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Anak yang penuh angkatlah. Buli-buli berisi minyak itu sedikit, tetapi disuruh pinjam bejana-bejana yang banyak. Kemudian tutup pintu, tuanglah itu. Tidak usah ngomong dengan orang lain, tuanglah itu. Kalau namanya buli-buli sedikit, buat apa bejana begitu banyak? Apakah kalau dituang terus akan penuh? Janda itu tidak tahu. Kita tahu karena kita sudah baca ceritanya. Tetapi janda itu tidak tahu. Dan apa yang diperintahkan oleh Elisa itu tidak masuk akal. Kok bisa minyak segitu kemudian bisa memenuhi bejana begitu banyak? Dia tidak tahu. Elisa tahu, Tuhan tahu. Dia harus percaya kepada yang Elisa tahu, dia harus percaya kepada yang Tuhan tahu, karena dia lari kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau dia percaya kepada pikirannya sendiri, pengertiannya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Tidak masuk akal. Buli-buli sedikit minyaknya, kok dituang ke bejana yang begitu banyak? Bagaimana? Tapi Tuhan melalui Elisa memberikan perintah yang luar biasa, yang aneh, tidak masuk akal. Tetapi janda itu menurut. Dia tidak tanya-tanya kepada tetangga. Oh, aku disuruh Elisa seperti ini. Tetangga pasti komen, percuma, itu bohong, percuma, itu bohong. Ya, semuanya pasti mengatakan, itu tidak masuk akal, bohong. Kita tahu kondisi saat ini, kondisi corona, orang disuruh tinggal di rumah, menjaga jarak, dan kemudian juga berhati-hati dalam soal hubungan, pakai masker dan lain-lain. Kita tidak lihat virusnya. Ada orang yang ngomong tidak apa-apa kok, ini tidak apa-apa, ya. Ada yang ngomong di Amerika, corona itu adalah satu kebohongan, ya. Pemerintah Amerika berusaha kuat untuk menahan penularan corona. Mati begitu banyak, 32.000 lebih. Tetapi rakyatnya mengatakan
Nggak usah di lockdown, nggak usah. Kenapa? Corona itu cuma kebohongan saja, nggak ada gunanya bagi kami. Bayangin, gitu. Mereka berdasarkan pengertiannya sendiri, nggak lihat mana coronanya, mana ya. Apa urusannya kalau harus pakai masker dan lain-lain? Ya. Nggak masuk akal, buktinya nggak ada. Buktinya orang-orang di sebelah ya nggak ada yang sakit, ya. Cuma diberita saja. Ya, mari kita sama-sama pikiran. Janda ini taat. Janda ini taat. Karena apa? Dia tidak ngerti, dia tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Elisa tahu daripada Tuhan. Dan Elisa memerintahkan janda itu melakukan itu. Ayat 5 dan 6 dari 2 Raja-Raja 4. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Dan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Janda bersama anaknya tidak mengerti maksud Nabi Elisa. Dia tidak tahu apa yang akan datang. Dia tidak mengerti kalau minyak dibuli-buli itu akan menjadi banyak. Tetapi dia taat melakukan perintahnya. Dia yakin ini dari Tuhan. Tidak ada komen, tidak ada alasan, tidak ada tanya kepada Elisa, kenapa kok harus itu? Kenapa kok harus bejana harus banyak? Banyaknya seberapa? Dan nantinya bagaimana? Itu cuma sedikit. Tidak tanya, tidak komen, tidak repot, tidak komen, tetapi dia melakukan. Ya. Dan ini, mari kita sama-sama hayati ini. Kita tidak usah komen, kita taat. Ya. Kenapa kok harus pakai masker? Kenapa harus di rumah? Kenapa yang lain-lain semua ada aturannya? Kenapa? Karena mereka sudah tahu ini bahaya. Maka kita harus taat. Kita harus taat. Termasuk dalam urusan-urusan yang lain. Kalau kita menyembah Tuhan, harus menyembah dengan sepenuh hati, harus taat. Sungguh-sungguh tidak pakai ngersulo, tidak pakai komen. Kalau kita mempersembahkan persembahan, harus memberikan persembahan dengan baik. Kalau mau memberikan persembahan lagi berurusan dengan orang lain, sedang dalam keluarga sedang cekcok, beresin dulu cekcoknya baru memberikan persembahan. Semua itu harus kita ikuti, semua itu harus kita taati. Mari kita sama-sama taat. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutang, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Elisa tahu berapa jumlah bejana yang diambil oleh janda itu, dan kira-kira berapa uang yang didapat dari penjualan minyak. Elisa tahu, walaupun dia tidak dilapori secara detail, dia tahu dan dia bisa mengatakan, bayar hutang, berarti dengan penjualannya itu hutang terbayar, dan dengan penjualan minyak itu kelebihannya masih ada dan masih bisa dipakai untuk kehidupan yang lumayan lama. Nah, mari kita sama-sama pikirkan ini. Kita sama-sama percaya. Mari kita taat. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Kita akan bisa membayar hutang kita, dan kita bisa hidup dari kelebihan dari hutang. Mari kita sama-sama hayati. Tuhan memberkati kita. Mari kita taat. Walaupun tidak tahu, walaupun belum tahu, mari kita taat kepada-Nya. Mari kita sama-sama hayati. Mari kita cari Tuhan dengan doa yang khusyuk untuk keluarga, supaya memusnahkan corona ini, minta jalan keluar daripada Tuhan. Mari kita menanti proses mujizat Tuhan yang tidak instan dan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi satu, mari kita taat. Ayub 5 ayat 89. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Kapan Ayub ngomong ini? Di pasal 5, saat dia menderita, saat hartanya habis, anaknya habis, dan dia sendiri sakit, tetapi dia bisa ngomong semacam itu. Ia melakukan perbuatan yang besar
lain-lain, tetapi juga ujian-ujian itu termasuk perbuatan-perbuatannya yang besar. Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kita minta kita bisa lolos dari ujian ini. Kita bisa lulus dari ujian ini. Kita terus taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.